Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafiz Ramadhani dengan NIM 222531324 kelas B. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini untuk mempresentasikan materi mengenai aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G pada reseptor adrenergik dan angiotensin, dan aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Langsung saja, adapun definisi dari protein G adalah suatu protein yang terdiri atas 3 rantai polipeptida yang berbeda yang disebut alfa, beta, dan gamma. Rantai beta dan gamma membentuk kompleks beta gamma yang kuat yang membentuk protein G jadi terhambat pada permukaan sitoplasmik membran plasma. Sedangkan unit alfa merupakan subunit tersendiri yang ketika dalam keadaan istirahat terikat dengan guanosin diafosfat atau GDP. Jalur transfusi signal pada GPCR ada dua, yaitu adenilat siklase dan jalur fosfolipase. Adenilat siklase adalah enzim yang mengkatalisis perubahan ATP menjadi bentuk siklisnya, yaitu siklik AMP atau CAMP, sedangkan fosfolipase adalah enzim yang menguraikan atau menggradasi senyawa fosfolipid. Adapun definisi dari reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Selama kondisi normal atau tanpa stres, reseptor adrenergik berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Efek farmakologi obat adrenergik tergantung pada afinitas dan distribusi reseptor adrenergik pada organ target, yaitu pertama, agonis adrenergik alfa mengaktifkan reseptor adrenergik alfa yang berperan pada regulasi tekanan darah dan vasokonstriksi arteri dan vena. Kedua, agonis adrenergik beta mengaktifkan reseptor adrenergik beta yang berperan pada bronkodilatasi, penurunan tekanan intraokuler, dan regulasi sekresi insulin dan renin. Definisi angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalis renin. Selanjutnya, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dan dikatalisis dengan enzim AC, angiotensin converter enzim. Angiotensin 2 akan bekerja pada reseptornya, memicu berbagai proses fisiologis yang menyebabkan kenaikan tekanan darah, arteri, dan fungsi renal sehingga terlibat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit nefrolati diabetik. Reseptor angiotensin terdiri dari dua subtipe, yaitu pertama, reseptor AT1 terdistribusi pada otot polos, pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Kedua, reseptor AT2 terdapat pada jaringan reproduksi, otak, dan janin. Terapi berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Definisi reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Macam-macam reseptor growth factor. Pertama, reseptor EGF atau epitelial atau epidermal growth factor merupakan salah satu faktor pertumbuhan yang hadir dengan konsentrasi yang tinggi selama tahap awal penyembuhan luka. Reseptor EGF adalah reseptor tertiterosin kinase yang dapat diaktifkan oleh beberapa ligas termasuk TGF-alpha. Yang kedua, reseptor vaskular endotelial growth factor merupakan target aksi lainnya bagi pengobatan kanker. Aktivasi reseptor FEGF akan memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyuplai kebutuhan nutrisi sel. Dan yang ketiga, antagonisme terhadap reseptor growth factor. Jika pada penyakit kanker digunakan obat-obat antagonis atau inhibitor reseptor growth factor, pada penyakit gangguan pertumbuhan badan yang disebut dwarfism atau kerdil, beberapa obat dikembangkan sebagai agonis reseptor growth factor. Contohnya adalah mecasermin yang bekerja pada reseptor insulin-like growth factor. Obat ini merupakan DNA human insulin-like growth factor untuk indikasi defisiensi hormon IGF-1 yang sering dijumpai pada pasien retardasi pertumbuhan. Aksi obat terhadap reseptor sitokin. Sitokin adalah kategori luas dari protein kecil yang penting dalam persinyalan sel. Sitokin diproduksi oleh berbagai sel termasuk sel imun seperti makrofag, limfosit B, limfosit T, dan sel MALS, serta sel endotel, fibroblas, dan berbagai sel stroma. Sitokin beraksi melalui pengikatan dengan reseptornya dan sangat penting dalam sistem imun. Sifat-sifat sitokin.
Yang pertama, pleiotropi. Sitokin dapat berpengaruh pada berbagai jenis sel dan memiliki efek yang berbeda-beda. Kedua, autokrin. Sitokin dapat berpengaruh pada sel yang mensekresikan sitokin itu sendiri. Ketiga, parakrin. Sitokin dapat berpengaruh pada sel yang berdekatan. Keempat, endokrin. Sitokin dapat berpengaruh pada sel yang sama tetapi berjauhan. Yang kelima, ikatan dengan reseptor. Sitokin berfungsi melalui ikatan dengan reseptornya pada membran sel sasaran, yang kemudian memberikan sinyal kepada sel melalui second messenger. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.